Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sekolah Indonesia. Selamat menyaksikan video dari Sekolah Indonesia. Tunanetra adalah individu yang mengalami gangguan pada indera penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera peraba dan indera pendengar. Tunanetra dibagi menjadi dua kelompok. Satu, buta total. Tidak dapat melihat dua jari di mukanya, atau hanya melihat sinar atau cahaya yang lumayan dapat digunakan untuk orientasi mobilitas. 2. Low vision atau kurang penglihatan. Mereka yang bila melihat sesuatu harus didekatkan atau dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri tunanetra. 1. Tidak mampu melihat. 2. Tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter. 3. Kerusakan nyata pada kedua bola mata. 4. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. 5. Mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil di sekitarnya. 6. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik atau kering. 7. Peradangan hebat pada kedua bola mata. 8. Posisi mata sulit dikendalikan oleh saraf otak, antara lain mata bergoyang-goyang terus. 2. Tunarungu. Tunarungu adalah individu yang mengalami gangguan dalam indera pendengaran. Karena memiliki gangguan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat. Penyebab tunarungu disebabkan oleh dua faktor. 1. Faktor genetik. 2. Faktor lingkungan atau pengalaman. Ciri-ciri tunarungu. 1. Tidak mampu mendengar. 2. Terlambat perkembangan bahasa. 3. Sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. 4. Kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. 5. Ucapan kata tidak jelas. 6. Kualitas suara aneh atau monoton. 7. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. 8. Banyak perhatian terhadap getaran. 9. Keluar nanah dari kedua telinga. 10. Terdapat kelainan organis telinga. 3. Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Penyebab tunagrahita. 1. Kondisi genetik. 2. Masalah saat kehamilan. 3. Masalah saat kelahiran. 4. Penyakit. 5. Cedera. Ciri-ciri tunagrahita. 1. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar. 2. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. 3. Perkembangan bicara atau bahasa terlambat. 4.
tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan atau pandangan kosong. 5. Koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tidak terkendali, sering keluar ludah atau cairan dari mulut atau biasa dikenal dengan ngiler. 4. Tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Ciri-ciri tunadaksa. 1. Anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. 2. Kesulitan dalam gerak, tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali. 3. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa. 4. Terdapat cacat pada alat gerak. 5. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. 6. Kesulitan pada saat berdiri atau berjalan atau duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. 5. Hambatan berbicara. Anak dengan hambatan berbicara dan bahasa, penyebab terjadi gangguan bicara dan berbahasa pada anak dapat dikategorikan menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor secara biologis, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Ciri-ciri anak gangguan bicara dan komunikasi sulit menangkap. 1. Sulit menangkap isi pembicaraan orang lain. 2. Tidak lancar dalam bicara. 3. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. 4. Suara parau. 5. Tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu. 6. Dapat atau tidak disertai ketidaklengkapan organ bicara atau sumbing. 6. Anak berkesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, dan menulis yang dapat memengaruhi kemampuan berpikir, membaca, berhitung, berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Penyebab terjadinya kesulitan belajar pada seorang anak adalah 1. Faktor fisiologis seperti kerusakan otak, keturunan, dan ketidakseimbangan proses kimia dalam tubuh. 2. Faktor lingkungan, gizi yang buruk, keracunan, atau kemiskinan. 7. Gangguan autis. Autis adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal, secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan. Autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi.
Penyebab terjadinya gangguan spektrum autis dapat dibagi menjadi 1. Faktor biologis, 2. Faktor otak, 3. Faktor lingkungan. Ciri-ciri anak autis. 1. Gangguan dalam bidang komunikasi verbal maupun nonverbal. Contoh, terlambat bicara atau tidak dapat berkomunikasi, mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain, atau bahasa planet. Tidak mengerti dan tidak mengeluarkan kata-kata dalam konteks yang sesuai. Gangguan bahasa ekspresif dan reseptif. 2. Gangguan dalam bidang interaksi sosial, seperti menolak atau menghindar untuk bertatap mata, tidak menoleh bila dipanggil, karena hal ini sering diduga bahwa anak mengalami ketulian, merasa tidak senang dan menolak bila dipeluk. 3. Gangguan dalam bidang perilaku dan bermain, seperti umumnya ia seperti tidak mengerti cara bermain. Bermain sangat monoton, stereotipik, ada keterpakuan pada mainan atau benda-benda tertentu, seperti root atau sesuatu yang berputar. Oke sahabat cerdas, terima kasih telah menonton video dari Sekolah Indonesia. Untuk sahabat cerdas di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng supaya sahabat-sahabat cerdas bisa mendapatkan video-video terupdate dari Sekolah Indonesia. Sekali lagi sahabat cerdas, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat-sahabat cerdas, dan supaya Sekolah Indonesia lebih semangat lagi dalam membuat video. Jadi jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.